Pak Sengki, Ibu, Bu Vina, salam jemaat semua dari GBI. Mujizat itu nyata, senang sekali. Walaupun melalui Zoom kita bisa ketemu lagi. Buat saya, GBI Mujizat nyata adalah keluarga rohani saya. Saudara, hari ini saya akan bawa khotbah dengan judul Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu saudara dan saya. Ya, kita bisa baca yang dari Roma 8 ayat 28. Saudara, khotbah ini juga merupakan kesaksian pribadi saya. Tanggal 22 Juni 21, swab antigen saya positif dan diperkirakan saya tertular itu sudah 45 hari yang lalu. Tanggal 15, 16, 18 saya berbicara dengan seorang yang pertama tertular di kantor kami, yang tanggal 19 dinyatakan positif COVID-19. Sedangkan saya ketemu dia itu pada tanggal 15, 16, dan 18. Dalam kejadian tersebut saya sempat turunkan masker, saudara, ya, supaya berbicara lebih lancar, lebih jelas. Ini kesalahan fatal saya secara fisik yang saya lakukan, dan saya berharap terbuka. Kemudian tanggal 23 Juni, swab PCR saya juga positif. Tanggal 23 Juni ini hasil foto toraks CT scan saya juga memperlihatkan bintik-bintik putih di paru-paru. Dan dengan dokter yang merawat saya berkatakan seharusnya saya itu dirawat di rumah sakit, tetapi dengan tempat sudah penuh, waiting list yang sudah lebih dari 100, jadi isolasi mandiri di rumah saja, diberi obat-obat yang diperlukan. Saudara, sebagai manusia biasa, saya cukup terpukul. Kenapa saya harus kena? Bukankah tiap hari saya baca Mazmur 91 yang mengatakan, walaupun 1000 orang berubah di sisi saya dan 10.000 di kanan saya hanya menontonnya, menonton bunga atas orang fasik. Bukankah saya ini sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup saya, intiman saya dengan Tuhan, tiap hari ada doa, tiap hari baca firman, memuji menyembah Tuhan, tiap hari saya juga doa keliling. Nah, sekarang buat saya, kenapa sekarang saya juga harus kena COVID? Saudara, apalagi berita mengenai orang-orang yang terkena COVID pada usia seperti saya, ya, saya sudah 71 tahun, cukup menekan dan membuat saya lemah, tertekan, pikiran saya jadi negatif, hidung agak tersumbat saja dianggap sesak, padahal tidak sesak. Nah, saudara, pada ini saya juga bersyukur dan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, termasuk Pak Sengki, dan juga pendoa-pendoa yang berdoa buat kesembuhan saya. Saya percaya ikut membawa pengaruh positif pada saya, sehingga bisa bersikap seperti yang Tuhan mau. Saudara, saya kembali membaca di Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yuk mari kita baca sama-sama. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung-Nya, kesadaran kita yang dipikul-Nya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Amin. Nah, saudara, di sini dengan tegas dikatakan Dia tertikam oleh karena kejahatan kita, dan oleh bulu-bulunya menjadi sembuh. Lalu saya baca lagi di Markus 11 ayat 22
sampai 26. Ya. Markus 11. Mari kita juga baca sama-sama. Markus 11 dikatakan, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, tegas di sini dikatakan Tuhan Yesus menekan kita percaya, saudara. Percaya apa sudah kita minta itu kita terima, maka kita akan terima. Ya, saudara, mengenai gunung pindah ini sudah pernah terjadi di Mesir, saudara. Ketika penguasa Muslim datang ke Mesir, mereka diancam. Kalau dalam tempo 12 hari mereka tidak bisa buktikan firman ini, maka semua mereka terima dua pilihan, memeluk agama Islam atau dibunuh. Mereka puasa, ya, dan berdoa sungguh-sungguh, dan terjadi pada hari ke-12, pemimpin daripada kaum Muslim itu melihat bahwa bagaimana gunung itu pindah. Itu bergeser, saudara, beberapa meter. Nah, sehingga saudara kita lihat di negara Arab, hanya Mesir satu-satunya yang orang Kristennya banyak. Mereka tidak dipaksa seperti itu. Yang lain dipaksa. Ya. Dan kemudian penguasa Islam yang pada waktu itu dia bertobat dan dia menjadi Kristen. Nah, saudara. Jadi saudara, sekali lagi, kalau sekiranya engkau mempunyai iman seperti Yesus saja, kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantulah engkau. Nah, kemudian kita lihat di Lukas 17 ayat 5-6, ini kurang lebih sama isinya, saudara. Sekiranya engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tetap ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saya memang belum pernah lihat, belum pernah dengar mengenai ada pohon tercabut, tertanam di laut. Saya belum pernah dengar cerita itu. Tetapi ini benar-benar menguatkan saya, saudara. Ya, karena saya melihat janji Tuhan itu pasti terjadi. Suatu saat ini pasti terjadi. Ya. Saudara, dan kita lihat sekarang ayat kunci, saudara. Kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 24. Ini ayat kunci. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh beliau-beliaunya kamu telah sembuh. Ya, bukan mudah-mudahan, tapi kamu telah sembuh. Syaratnya adalah kita mati terhadap dosa, saudara. Artinya bertobat sungguh-sungguh. Maka firman itu menjamin kita telah sembuh apapun penyakit. Saudara, jadi sebelumnya itu saya baca kembali Mazmur 91, saudara. Ternyata waktu tertular COVID ada celah yang saya buka. Saya tidak berada dalam kondisi memenuhi syarat-syarat untuk terima janji Tuhan yang ada di Mazmur 91. Firman Tuhan selalu ya dan amin, saudara. Masalahnya kita buka celah enggak? Kita dalam kondisi enggak untuk terima janji Tuhan itu? Ya. Nah itu saudara, saya minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Ulangi komitmen saya untuk tidak lagi hidup dalam daging, tidak mau lagi hidup berbuat dosa. Komitmen saya untuk hidup kudus bagi Tuhan 100%. Komitmen untuk tidak mau berbuat dosa, komitmen untuk mati terhadap dosa.
dan terima janji Tuhan. Saya telah sembuh. Itu sangat menguatkan saya. Saya mulai tenang, iman saya bangkit. Lalu saudara, tanggal 4 Juli, Tuhan Yesus berikan saya mimpi, menyambung visi dan misi yang telah Tuhan Yesus berikan sebelumnya, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Pembina kita, Bapak Pendeta Niko. Tuhan berikan mimpi, visi dan misi yang lebih besar, dahsyat dan mulia, menyambung visi dan misi yang pernah Tuhan kasih. Nah, sampai sekarang Tuhan Yesus itu berikan tunda lebih lanjut. Juga Tuhan ingatkan kesalahan-kesalahan yang tidak boleh kami ulangi lagi, baik oleh saya maupun oleh perusahaan. Langkah-langkah harus saya lakukan bertahap, langkah demi langkah, hal yang dahsyat, begitu ajaib yang Tuhan akan berikan, sudah berikan dan akan berikan lagi, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, kemudian itu juga disambung dengan mimpi dari tanggal 5 Juli yang menyambung visi dan misi itu, saudara. Nah, saudara, ini semua membuat saya sangat bergairah, ya, membuat saya terus penuh dengan semangat, dan saya mengalami kesembuhan yang sangat-sangat cepat, pemulihan sangat cepat. Saudara, tanggal 7 Juli, 2 hari kemudian, swab PCR saya sudah negatif. Lalu pernah persyaratan rumah sakit untuk menyatakan benar-benar sembuh dari COVID-19, hasil swab PCR harus 2 kali negatif. Karena itu tanggal 12 Juli saya tes PCR lagi dan hasilnya kembali negatif. Sehingga oleh dokter saya dinyatakan sudah benar-benar sembuh dari COVID-19. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus yang selalu menepati janji-janji. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Tidak ada firman Tuhan yang tidak terjadi. Pasti terjadi, saudara. Saudara, saya perlu menyampaikan hal yang diberikan firman Tuhan dan pengalaman pribadi, saudara. Hal yang perlu kita lakukan jika kita terkena COVID-19 atau penyakit lain yang mematikan. 1. Introspeksi diri. Apa celah saya buka sehingga iblis bisa menyerang saya. Firman Tuhan selalu ada ya dan amin. Mazmur 61 yang tiap hari kita baca adalah ya dan amin. Kita periksa di bawah kaki Tuhan dengan rendah hati. Apakah saya masih hidup dalam daging waktu saya tertular itu? Walau selama ini kita sudah sungguh-sungguh jaga kekudusan kita sebagai bait Allah, apakah kita sempat buka celah sebelum tertular? Di bawah kaki Tuhan kita koreksi, saudara. Nah, saudara, saya sendiri tanpa sadar telah buka celah saat sebelum tertular. Dan secara fisik saya pun melanggar protokol kesehatan dengan turunkan masker agar supaya suara saya jelas terdengar dalam meeting dengan orang yang sudah tertular. Saudara, puji Tuhan, Tuhan buktikan kembali Mazmur 19 itu ternyata benar dan pasti benar. 5 orang bapak-bapak pendoa dari relawan yang tiap hari 1 orang datang berdoa di kantor saya. Sejak saya tertular tanggal 15 sampai 18 Juni, pasti salah satu pendoa berada dalam ruang doa yang tertutup, di mana saya yang sudah tertular juga berdoa di ruang yang sama. Karena nggak tahu, saudara, ya. Tanggal 18 Juni mereka juga ikut bersama kami ibadah jam 10 sampai 13. Kami 1 bulan sekali kami ibadah sama-sama pada doa keliling. Sebagian di kantor jaga kubur, sebagian ke lapangan. Nah, jadi kemarin itu pemimpin pujian di kantor itu adalah karyawan yang pertama kali tertular itu, dan ternyata positif COVID tanggal 19 Juli. Bayangin, saudara, tanggal 18 Juli dia masih memimpin pujian dan penyembahan di depan ini. Benar, ini
karyawan lain penuh di sini. Walaupun juga kita jaga jarak, ya. Tetapi ya bayangin kalau orang menyanyi, gitu, saudara, ya, jangkauan jaraknya itu lebih jauh, ya. Kemudian sudah ditambah lagi Bapak Alfredo dan Bapak Markus, dua orang dari Bapak kedua ini, dalam 2 kali dengan saya berada di dalam satu mobil tertutup dengan saya dari jam 11 sampai jam 12.30. Nah, ini saya mau sampaikan, saudara, kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan selalu ada adil dan pasti, saudara. Tetapi tidak ada satupun dari mereka tertular COVID-19. Waktu dicek swab PCR, mereka semua 5-5-nya negatif. Saudara, memang lebih aman kalau kita bersembunyi, ya. Kita diam di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan beritahukan pada gembala pembina kita, Bapak Pendeta Niko Mitolajo. Lebih baik kita sembunyi ketika murka Tuhan sedang turun melanda dunia saat ini. Karena kita suatu saat mungkin tidak sadar kalau kita tidak berada dalam kondisi memenuhi syarat-syarat untuk menerima janji Tuhan dalam Mazmur 91. Nah, saudara, kalau kita tidak berada dalam kondisi dipersyaratkan Tuhan untuk menerima janji Tuhan dalam Mazmur 91 dan kita tertular, kita harus bertobat sungguh-sungguh, saudara. Saudara, mari kita baca selisih Alkitab. Ketika murka Tuhan turun untuk menghukum manusia yang berdosa, yang diperlukan adalah bertobat sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh, maka tulah akan reda. Baca seluruh Alkitab, ya. Tulah itu, saudara, tulah Tuhan itu bukan untuk dilawan dengan perkataan kita. Dulu orang berpendapat dengan 2 kali vaksin akan bebas dari corona. Tetapi ketika Tuhan kirim varian baru yang divaksin 2 kali pun terkena corona, saudara. Seperti saya pun sudah 2 kali vaksin, saudara. Tapi masih terkena corona dengan varian baru ini. Sangat ganas, sangat cepat. Di kantor saya hanya dalam waktu 5 hari, lebih dari setengah karyawan saya tertular. Jadi saudara, kalau kita terkena COVID, introspeksi diri, ya, apakah kita memang buka celah? Mungkin tambah sadar di saya, ya. Kita bertobat sungguh-sungguh, minta ampun, saudara. Dan kita lakukan pada Tuhan bahwa kita akan mati terhadap dosa. Percaya, dan kita harus percaya sungguh-sungguh firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 tadi. Yuk kita baca lagi, saudara. 1 Petrus 2 ayat 24. Jadi dikatakan setelah ini, Ia sendiri telah mengampuni dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Baik kita telah mati dari dosa, hidup untuk kebenaran. Allah biru-birunya, kamu telah sembuh. Kamu telah sembuh, saudara, firman Tuhan katakan. Tapi syaratnya adalah kita telah mati dari dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Ini harus benar kita percaya, ya. Jadi jika kita tertular, ya, jika ada di antara saudara mendengar ini tertular COVID pada saat ini, berjanji pada Tuhan bahwa saudara akan mati dari dosa dan hidup untuk kebenaran. Firman Tuhan menjamin saudara telah sembuh. Saudara telah sembuh. Saudara telah sembuh. Saudara percaya sungguh-sungguh, terima, alami sungguh itu. Amin. Mari saya berdoa buat saudara, kita angkat tangan kepada Tuhan, ketujukan hati kepada Tuhan. Jika ada di antara saudara yang saat ini mengalami COVID-19 atau penyakit apapun juga, keladian yang kita perlukan adalah satu, introspeksi diri kita di kaki Tuhan. Apakah kita membuka celah dalam hidup kita?
Apakah kita hidup sadar tidak sadar kita masih hidup dalam kedagingan, melakukan hal yang kedagingan? Saudara, saya berani menjamin pasti ada. Kita bertobat, minta ampun sungguh-sungguh, rekomen lagi kepada Tuhan bahwa kita mau hidup kudus sebagai Tuhan. Kita mau hidup intim dengan Tuhan. Kita mau menjadi pelaku firman. Komitmen pada Tuhan, saudara, bahwa kita akan mati dalam dosa. Kita hidup untuk kebenaran. Maka firman Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita telah sembuh, saudara. Saya berani menjamin hal itu. Kita telah sembuh. Kalau saudara percaya, saudara, sebagai penutup juga saya ingin menceritakan satu pengalaman saya di dalam mendoakan orang sakit. Saudara, firman ini selalu saya bawakan ketika saya mendoakan orang. Dan biasanya kalau saya mengadakan doa untuk kesembuhan, saya biasanya yang saya panggil itu adalah mereka yang sakit saraf kejepit. Kenapa? Karena saya akan tahu langsung ya seorang sudah sembuh atau bukan. Karena biasa orang saraf kejepit itu semua rata-rata kakinya itu panjang sebelah. Kalau diukur itu antara 1/4 cm sampai 2 cm. Beda. Dan itu panjang lebih pendek itu yang sakit. Sakit di pinggang, sakit di kaki, ya, itu yang disebut saraf kejepit itu, saudara. Dan kemudian setelah firman disampaikan, mereka percaya, didoakan. Walaupun saya juga berusaha bukan saya mendoakan, tapi firman itu yang mau menyembuhkan mereka. Dan mereka sembuh, rata-rata semua sembuh. Nah, tapi ada satu istimewa. Waktu sebelum COVID saya mendoakan, saya mengadakan kebaktian seperti ini. Ada seorang bapak, setelah firman yang disampaikan, dia begitu percaya. Sebelum didoakan, dia mengatakan dia sudah sembuh. Lalu kami tes, saudara. Benar, saudara, kakinya itu sama, saudara. Lalu di jalan-jalan hilang semua sakit. Ternyata dia benar-benar sudah sembuh. Jadi saudara, kita lihat bagaimana kita harus sungguh-sungguh percaya firman, saudara. Kalau kita percaya pasti terjadi dalam hidup kita. Jadi apapun yang saudara alami saat ini, entah penyakit, entah masalah keluarga, entah masalah keuangan, pegang firman ini. Kamu hidup untuk benar, kamu mati dalam dosa. Firman Tuhan katakan, kamu telah sembuh. Mari kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu telah Hamba sampaikan. Biarlah ya Tuhan pengalaman hamba-Mu menjadi berkat buat banyak orang. Boleh Hamba berbagi, Tuhan, Hamba tidak menyalahkan Tuhan. Dan kalau Hamba tidak mengaku kesalahan Hamba, orang akan menyalahkan Tuhan. Karena yang orang lihat Hamba tiap hari bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tapi kenapa Hamba masuk Tuhan? Kalau Hamba gengsi, tidak mau mengakui, orang akan menyalahkan Tuhan. Dan bahkan mungkin akan banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Apalagi kalau sampai Hamba mati. Tetapi ya Bapa, Hamba mau meninggikan Tuhan. Hamba-Mu mau membuktikan firman Tuhan selalu iya dan amin. Allah kami tidak pernah salah, Allah kami pasti benar. Jika ada kesalahan itu ada di pihak kami. Bagian kami introspeksi diri, bagian kami bertobat sungguh-sungguh. Dan seperti firman Tuhan katakan, kalau kami bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan pulihkan kami dalam hal apapun juga.
baik sakit penyakit maupun perekonomian dan masalah-masalah apapun. Dan Tuhan katakan, Tuhan izinkan itu semua karena Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala hal Tuhan. Juga dalam sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, dalam masalah kami yang Tuhan izinkan terjadi, karena dosa dan celah yang kami buat ya Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam hal ini. Bagian kami berdoa sungguh-sungguh dan percaya sungguh-sungguh firman Tuhan bahwa Tuhan pasti pulihkan kami. Karena Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, kami adalah umat pilihan. Kami umat pemenang. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih kami. Dan kami adalah rencana Tuhan. Kami tahu, kami bisa lemah, kami bisa salah, kami bisa kilau, kami bisa tidak tahu. Kadang-kadang apa yang kami lakukan bahwa itu salah di mata Tuhan. Tapi Allah kami setia. Ketika kami sadar dan berdoa, Tuhan pulihkan kami Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa buat mereka yang sakit. Hamba berdoa mereka yang Tuhan sedang menemui problem Tuhan, masalah-masalah berat dalam hidup mereka. Tuhan biarkan hari ini juga mereka dengar firman ini, mereka lakukan dalam hidup mereka, mereka praktekkan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka percaya sungguh-sungguh firman Tuhan. Mereka akan disembuhkan, mereka akan dipulihkan. Dengan firman Tuhan. Allah Roh Kudus sempurnakan doa hamba. Terus kau bicara ya Tuhan. Bila firman menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.